Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Fitra dari kelas 10 3. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang daur air. Pada video pembahasan kali ini akan ada dua pertanyaan yang akan terjawab, yaitu apa itu daur air dan bagaimana proses dari daur air itu sendiri. Nah, kita bisa memperhatikan daur air. Daur air merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Daur air berbeda dengan daur biokimia lain, karena sebagian besar aliran air terjadi bukan melalui proses kimia, melainkan proses fisik. Jadi kita perlu garis bawahi di sini. Ternyata daur air itu berbeda dengan daur biokimia lain. Kalau daur air itu melalui proses fisik, sedangkan daur biokimia yang lain itu melalui proses kimia. Selanjutnya, untuk proses dari daur air. Daur air itu prosesnya terbagi menjadi 5. Yang pertama itu penguapan. Nah, untuk penguapan sendiri itu terjadi menjadi 3, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Proses kedua dikenal dengan kondensasi, proses ketiga dikenal dengan presipitasi, proses keempat dikenal dengan limpasan, dan proses yang terakhir atau proses yang kelima adalah infiltrasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari semua proses daur air ini. Nah, untuk proses yang pertama adalah penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa penguapan merupakan reaksi yang membutuhkan kalor. Jenis penguapan pada daur air meliputi 3 macam yang sudah kita sebutkan dari awal, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Nah, yang pertama evaporasi. Evaporasi itu air laut atau air darat yang terkena sinar matahari akan menguap ke udara dalam bentuk uap air. Proses ini disebut sebagai evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan, yaitu proses berubahnya air menjadi uap air akibat dari penguraian karena adanya energi panas matahari. Energi yang berasal dari matahari tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap air. Penguapan pada evaporasi merupakan proses fisika murni dan tidak terbatas pada jaringan hidup. Selanjutnya, uap air akan terlepas ke udara atau ke atmosfer dan membentuk awan. Nah, ini adalah salah satu gambar dari proses evaporasi di mana matahari itu menyinari permukaan laut, kemudian permukaan laut itu panas sehingga ia menguap sehingga ia langsung naik ke atmosfer atau ke udara sehingga membentuk awan. Nah, proses yang kedua dalam penguapan itu transpirasi. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi tadi. Bedanya itu pada lokasinya saja. Proses penguapan uap air pada proses translasi berada pada proses pengeluaran air oleh tumbuhan ke atmosfer. Proses transpirasi pada tumbuhan terdiri dari 3 macam, yaitu transpirasi stomata, carticula, dan lenticel. Uap air yang menguap akan terkumpul dan membentuk awan, kemudian masuk dalam tahapan daur hidup air berikutnya. Yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan yang berasal dari lapisan es kutub, baik itu kutub utara atau selatan. Es di daerah kutub akan mencair karena terkena panas matahari atau suhu yang panas. Kemudian es yang mencair tadi itu disebut akan menguap menuju ke udara dan terkumpul di sana. Selanjutnya, uap air di udara atau atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Inilah salah satu gambar dari proses sublimasi. Nah, proses yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Jadi kita bisa simpulkan langsung, kondensasi itu adalah pengembunan. Pada peristiwa kondensasi, terjadi pelepasan kalor panas. Kondensasi terjadi karena uap didinginkan. Selanjutnya, akan terjadi perubahan gas menjadi cairan. Dalam tahapan daur hidup air, peristiwa kondensasi ditunjukkan pada terbentuknya awan. Uap air yang naik akibat sinar matahari akan terkondensasi di udara. Kondisi ini terjadi karena udara di atas permukaan bumi lebih rendah dari titik embun uap air. Ini adalah salah satu proses di mana proses kondensasi terjadi. Nah, selanjutnya proses ketiga adalah presipitasi. Adalah jatuhnya air di udara yang terkumpul dalam awan. Peristiwa presipitasi lebih akrab kita sebut sebagai hujan, ya. Presipitasi itu adalah hujan, kita kenal sebagai hujan dalam kehidupan kita. Presipitasi terjadi karena atmosfer menjadi jenuh
Udara menjadi jenuh akibat dua proses, yaitu pendinginan dan penambahan uap air. Kondisi tersebut membuat air dalam awan keluar dari larutan dan jatuh ke daratan atau laut. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat membentuk hujan, hujan es, dan salju. Inilah salah satu contoh gambar dari proses presipitasi. Selanjutnya proses yang keempat adalah limpasan. Limpasan adalah proses air yang jatuh ke bumi mengalir di atas permukaan bumi. Air bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, aliran air akan menuju saluran air seperti sungai yang kemudian akan bermuara di laut atau samudera. Jadi ini adalah limpasan adalah proses di mana suatu air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini adalah salah satu contoh gambar dari limpasan. Nah, proses yang terakhir adalah infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke daratan dapat jatuh langsung ke laut atau sungai dan langsung masuk ke daur hidup air berikutnya. Terkadang, air hujan dapat juga jatuh ke daratan atau bahkan jatuh di gunung dalam bentuk kristal es atau salju. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian akan meresap ke dalam tanah. Di dalam tanah, air akan mengalir ke arah pinggir menuju mata air, danau, atau sungai. Nah, demikianlah yang dapat saya bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.